Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardan Indonesia dari SMK Mabang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara agar bisa running atau membuat virtual mesin. Nah, yang artinya itu di sini tuh Debian Ubuntu Server Administrator. Nah, pada bab 2 ini apa sih yang harus kita pelajari itu? Nah, pada bab mesin pada VirtualBox ini terutama kita akan menginstal dahulu untuk Ubuntu pada VirtualBox ini. Nah, Ubuntu itu merupakan operating system OS ya, yang berbasis Linux karena banyak sekali yang berbasis Linux ini. Namun tentu saja itu kita harus menggunakan seperti Debian, ada yang terdapat Fedora dan masih banyak lagi operating system Linux yang Debian ini yang akan lebih stabil dari yang sering digunakan itu Ubuntu pada VirtualBox ya. Nah, di sini bisa belajar dari power out, power save, dan terus setelah itu materi-materi yang harus kita bahas yang lainnya ya. Nah, di sini kita akan coba untuk menginstal Ubuntu pada VirtualBox ya. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk menginstal Ubuntu terus masuk ke pada VirtualBox ya. Nah, jika teman-teman belum ada itunya eh, VirtualBox-nya itu teman-teman bisa download download terlebih dahulu ya. Nah, ini download VirtualBox. Nah, seperti yang video kemarin sama saja, downloadnya itu banyak ini di sini banyak eh, OS-OS-nya itu ada Windows, macOS, Linux dan lain-lain itu. Teman-teman tergantung pemakaiannya ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah download eh, VirtualBox-nya. Setelah itu coba kita akan mendownload langsung saja mendownload Ubuntu ya. Download Ubuntu server yang ini, lalu yang ini. Nah, di sini teman-teman itu bisa download ya. Download yang ini 3 giga ini. Nah, bisa download di situs resmi dari Ubuntu-nya. Nah, kebetulan saya sudah mendownload Ubuntu server ini, tinggal di install gitu. Nah, kan ini kan sudah Nah, terus coba di sini kita sudah ada VirtualBox-nya. Coba kita akan masuk ke VirtualBox ya. Nah, di sini langsung masuk ke VirtualBox. Jika teman-teman sudah downloadnya. Nah, di sini pada tampilan awal ini, di sini langsung saja untuk klik yang ini ya, baru itu. Jangan klik yang tambah. Kita klik yang baru. Lalu di sini kita tambahkan nama saja, Ubuntu server ini opsional itu namanya. Ubuntu server. Nah, ini default saja, ini saya memakai foldernya itu default ya. Nah, terus ini type-nya itu Linux. Terus ininya Ubuntu, yang ini Ubuntu yang 64 bit ya. Ubuntu yang 64 bit ini. Nah, setelah itu lanjut. Nah, di sini itu tergantung kita memakai prosesornya itu semisal ini 3. Saya di sini 3 saja. Lalu ini memori dasarnya itu default aja nggak apa-apa. Nah, di sini sudah 3. Setelah itu lanjut. Nah, ini ukuran disknya itu default aja. Di sini saya memakai 25 GB ya. Nah, setelah itu di sini kita lanjut saja. Nah, di sini kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita mulai. Oke, ditunggu sedang memuat di sini. Nah, di sini itu suruh diminta untuk ISO, diminta untuk masukkan ISO-nya. Kita klik yang lainnya ini. Lalu masukkan yang sudah download tadi, yaitu ini Ubuntu yang teman-teman yang sudah download, lalu klik open saja ISO-nya. Lalu di sini kait dan coba buat lagi. Nah, jika teman-teman ini
eh, tampilannya itu kecil sekali, bisa dibesarkan ya. Di sini bisa bisa masuk, bisa yang ini mode layar penuh beralih. Nah, jadi seperti ini ya untuk layar penuhnya itu. Nah, di sini tinggal masukkan enter saja. Kalau yang masih nge-stuck itu enter atau klik spasi atau klik enter seperti itu. Nah, pada di sini itu English saja, English yang ini. Di sini kita tidak bisa menggerakkan mouse pada bagian ini ya. Kita bisa pencet yang bagian roll atas dan roll bawah itu. Nah, kalau sudah mau dikliknya itu kita di sini klik enter saja. Nah, kalau sudah klik enter itu di sini kan ini bisa back down. Nah, di sini down. Kita enter lagi. Nah, kalau di ini kita bisa klik yang manapun. Di sini saya memakai default dari Ubuntu-nya ya. Lalu down, enter. Nah, di sini itu enter lagi. Nah, teman-teman di sini disuruh masukkan untuk membuat login pada server ini ya. Nah, teman-teman di sini kasih namanya itu bebas ya. Misalkan sini pakai nama sendiri ya. Nah, yaitu dan di sini lalu enter, lalu servernya itu misalkan dan server ya. Harus server ya. Memakai dan server. Lalu enter. Di sini Fardan lagi. Enter. Di sini passwordnya itu 1234 ya. Enter. Lalu passwordnya di sini itu sama 1234. Lalu enter. Nah, jadi seperti itu ya. Ini bebas ininya nama atau membuat server itu bebas, mau pakai nama apa gitu. Jadi seperti itu membuatnya, lalu enter. Nah, di sini itu prosesnya dulu lama. Ini skip, di sini skip saja. Install server. Nah, ini harus diinstal, di-open, diaktifkan, lalu enter. Nah, di sini tuh harus enter lagi. Oke, tunggu. Nah, ini lagi memproses ya. Memproses membuat virtual mesin ya. Nah, pada step kayak gini tuh membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Yaitu sekitar 30 menitan lah. Nah, di sini tuh teman-teman bebas misalkan mau nonton film terlebih dahulu atau mau apa gitu, main game, main ML, nge-push rank gitu. Bebas, teman-teman bebas sambil menunggu ini sampai selesai. Nah, jika di sini installing servernya sudah selesai semua, nah kita lanjut untuk reboot now ya, yang paling bawah, lalu enter. Tunggu sebentar di sini. Nah, di sini masih menginstalisasi servernya itu lumayan lama. Nah, oh ya. Kalau di sini server, nah di sini suruh login dan untuk login servernya saja enter dulu. Nah, di sini suruh login ya. Nah, kita tulis yang loginan itu yang teman-teman tadi yang awal buat itu. Nah, di sini coba kita buat yang kayak tadi itu. Passwordnya 1234. Nah, jadi beginilah kalau sudah sukses gitu. Kalau sudah selesai. Nah, mungkin di sini sudah selesai semua ya. Installing server atau apanya gitu sudah selesai semua. Tinggal masukin komen-komennya gitu. Nah, misalkan kalau tadi itu kalau kita itu harus klik enter saja itu supaya itu harus terkonfirmasi, harus konfirmasi gitu. Diminta untuk konfirmasi apa-apanya gitu. Kalian tinggal enter saja. Nah, jadi di sini sudah selesai untuk installing servernya ya. Nah, jika di sini kalau sudah servernya sudah installing server semuanya itu, teman-teman kalau ada kata-kata yang berbeda itu misalnya hijau atau merah itu di enter saja ya. Nah, coba di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas ke, yaitu pembahasan selanjutnya itu pada bug virtual machine pada VirtualBox, yaitu Synapse Virtual Machine.
Nah, apa sih snapshot itu? Snapshot itu bahasa gampangnya itu penambahan atau pembuatan titik pada status kita sekarang ya. Jadi ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status teman-teman yang sekarang ini. Nah, contoh seperti ini, terdapat satu server dan status server yang sekarang ini terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka di sini itu melakukan snapshot. Nah, terus setelah itu terdapat perubahan yaitu satu tambahan konfigurasi tambahan yaitu 10.10.10.1 dan ternyata melakukan perubahan itu konfigurasi tambahan ini terdapat error ya atau gangguan pada server, maka file tersebut itu bisa kembali ke source awal itu yaitu pada penandaan awal pada sebelum steps itu ya. Nah, jadi sekali lagi itu safety itu bisa bisa dilakukan untuk melakukan checkpoint ya. Nah, teman-teman bisa melakukan checkpoint itu atau perubahan yang terdapat pada error ini itu bisa kembali pada checkpoint pada sebelumnya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan server yang sudah saya buatkan ini. Nah, di sini kan saya sudah masukkan login ya. Nah, login itu dengan login teman-teman yang awal maka itu ya. Nah, setelah itu masukkan password yaitu 1234 enter. Nah, di sini coba tunggu dulu. Nah, bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh saya itu belum melakukan atau membuat konfigurasi atau menambahkan file gitu. Sini masih default ya. Jadi saya belum mengkonfigurasi atau menambahkan file ya. Nah, coba kita tambahkan perintah perintah ls di sini. Eh, coba di sini kan kita melakukan komen ls ya. Nah, ls lalu ls. Nah, di sini kan itu belum nggak ada file-file yang tercantum ya, belum terkonfigurasi pada file-file yang tercantum ini. Nah, coba di sini kita power off-kan terlebih dahulu, kita matikan mesinnya. Nah, coba di sini kan saya akan mencoba untuk menambahkan snapshot ya. Nah, jadi pencet yang ini, lalu snapshot, lalu pencet yang ambil ini. Nah, di sini kita tambahkan nama untuk snapshot ini ya. Namanya itu Ubuntu default server saja. Default server. Lalu deskripsi ini teman-teman bebas mau tambahkan atau tidak. Sini saya langsung oke saja. Nah, di sini sudah ada default server itu adalah keadaan saat ini berubah ya. Nah, coba di sini kita coba masukkan lagi ke rincian ini. Nah, setelah itu coba kita start mulai lagi. Tunggu sampai running ini selesai itu servernya. Nah, coba ini di sini kita X-kan terlebih dahulu. Nah, tunggu. Coba login lagi. Itu passwordnya 234. Nah, di sini tunggu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi atau menambahkan file-file pada server ini ya. Padahal kan pada sebelumnya itu belum ditambahkan filenya ya. Nah, ini ls. Nah, di sini masih ls ya. Jadi itu masih default ya. Nah, coba di sini saya akan menambahkan file atau konfigurasi pada server ini ya. Nah, misalkan di sini ls, enter. Coba di sini kita buat komenannya itu kita di sini menambahkan 3 file ya. Yaitu kita nambahkan filenya itu dengan nama touch.a.txt, lalu enter, lalu lagi touch.b.txt, enter, lalu touch.c.txt. Nah, saya sudah membuat ininya file-filenya itu saya membuat 3 file ya di sini.
Nah, coba di sini coba kita masukkan ls lagi. Nah, di sini bisa lihat sendiri ya. Itu kalau kita memasukkan command ls itu sudah ada komenannya, sudah ada nama filenya pada server ini. Ada 3 file yang saya buat itu. Nah, coba di sini saya power off-kan terlebih dahulu. Kita matikan dulu ya. Nah, coba kita masuk ke snapshot yang tadi buat itu. Nah, coba di sini di file server ini coba di sini saya akan eh properties, lalu di sini pulihkan. Taruh. Nah, di sini default ini lalu pulihkan. Nah, di sini ada 2 pilihannya. Nah, kalau checklist itu buat sebuah snapshot atas keadaan mesin sekarang ya. Nah, kalau dimatikan itu ya pasti ya snapshot itu tidak akan membuat keadaan mesin sekarang ya. Jadi seperti saja. Nah, di sini saya matikan saja untuk keadaan mesinnya itu lalu pulihkan. Nah, coba di sini kita masuk ke rincian lagi lalu mulai start lagi. Oke, tunggu sampai running ini selesai, running servernya. Oke. Ini lebar ini pengaturannya belum diatur lagi. Nah, coba kita tunggu di sini. Kita login lagi. Passwordnya 4. Nah, di sini tunggu lagi ya. Nah, coba kita lihat ya, pada kan tadi sebelumnya itu sudah membuat komenan 3 file ya. Coba di sini kita lihat apakah masih ada file-filenya. Kita ketik ls. Di sini kan sudah tidak ada ya. Nah, jadi misalkan kalau tadi itu checklist seharusnya kalau dimatiin itu kalau di checklist itu bisa dipulihkan. Kalau ls itu misalkan kalau kan tadi saya checklistnya itu dimatikan. Jadi ini tidak ada file yang bersangkutan di komenan ini ya, ls ya. Kalau checklist itu pasti ls pasti ada 3 file lagi itu yang dipulihkan. Nah, bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh sudah tidak ada tidak ada nama file yang tadi saya konfigurasi ya. Jadi fungsi snapshot itu seperti itu ya. Selanjutnya coba saya akan membahas materi yaitu clone virtual machine ya. Yang mana ini ketika nanti eksekusi virtual machine akan ada sedikit kaitannya dengan satu server ya. Nah, apa sih clone virtual machine? Clone virtual machine adalah metode cara untuk menggunakan duplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki ini. Nah, jadi kita memiliki satu server ini atau virtual machine dan kita akan membuat lagi, jadi membuat 2, 3, atau 4 server atau virtual machine. Nah, ini kita tidak perlu menginstal ulang ya, atau menunggu lama-lama lagi. Yaitu kayak yang pada sebelumnya itu membuat kalau membuat virtual machine itu butuh waktu yang sangat lama ya. Nah, jadi kita di sini ada cara mudahnya yaitu clone virtual machine ya. Yaitu isinya itu akan sama dengan server yang pertama ini ya. Nah, coba di sini kita akan praktekkan ya. Di sini saya akan mencoba server yang ini ya. Nah, coba kita matikan dulu ya server off ini. Nah, teman bisa arahin kursor ini ke sini misalkan. Nah, lalu klik kanan dan pencet clone ini atau shortcutnya adalah Ctrl off. Jadi seperti ini. Dan awalnya ini akan ditanyakan untuk di mana file yang ingin kita gunakan ini. Nah, sini default saja saya menggunakannya. Lalu lanjut. Nah, di sini clone penuh atau clone tertaut ya. Nah, apa sih bedanya ini? Kalau clone penuh itu menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada virtual machine kita ini ya. Nah, kalau clone tertaut itu ia hanya menduplikasi atau mengcloning konfigurasi pada snapshot yang terakhir ya. Terus lanjut, terus yang ini keadaan mesin ini selesai.
Nah, ini prosesnya itu tidak akan lama seperti membuat eh, membuat server yang pada pertama itu ya. Nah, ini lumayan sebentar itu kita tunggu. Nah, sini sudah ini ya, sudah selesai ini, yaitu yang ini clone Ubuntu server, yang ini utamanya gitu. Nah, coba di sini kita lihat apakah hostname dan pasportnya atau dan lain-lainnya itu sama atau tidak ya. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini itu masih sama ya. Cloningnya itu sama dengan eh, server yang pertama ini, server clone-nya ini. Coba kita login dan pasportnya, ya itu masih sama ya. Masih sama itu, tidak ada yang bedanya. Konfigurasinya juga sama kalau masih tertaut gitu. Nah, di sini kan sudah tidak ada yang tertaut pada server yang ini, tidak ada yang konfigurasi ya. Jadi seperti itu cara mengcloning virtual mesinnya. Oke, jadi seperti itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.